Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Edu Entrepreneurship Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Faktor-faktor yang mendorong dalam berwirausaha. Kelompok kami terdiri dari Rika Agustina, Anggi Aprianti Karolin, Ananda Putri Lakosta, Ramayani, dan Febrianti Haryanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprianti Karolin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wirausaha dan pengertian berwirausaha. Jadi menurut Thomas dan Norman, wirausahawan ini adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Sedangkan menurut Peter Drucker ini kebalikannya, bahwa berkata wirausahawan ini tidak mencari risiko, melainkan mencari peluang. Fungsi dan peran wirausaha ini memiliki dua pendekatan, dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro itu memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Sebagai penemu, wirausaha ini menemukan dan menciptakan ide-ide sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, organisasi dan sebagainya. Sedangkan menjadi penemu, wirausaha ini menemukan dan menciptakan sesuatu yang dirancang dengan ide-idenya sendiri. Secara makro, peran wirausaha ini adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jadi, secara makro, seperti pabrik-pabrik atau yang didirikan oleh wirausaha yang terkenal, dia akan mengajak beberapa warga yang tidak memiliki pekerjaan untuk bergabung dalam bisnisnya, sehingga ada pemerataan pekerjaan yang tadinya tidak bekerja dapat bekerja pada bisnis yang baru tadi. Sedangkan berwirausaha itu adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna untuk meraih keuntungan. Minat berwirausaha ini kecenderungan hati dari dalam diri subjek itu sendiri untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir lagi, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan. Jadi minat berwirausaha ini harus bisa mengorganisir usaha tersebut, harus bisa mengatur usaha tersebut, dan bisa mengambil resiko apapun nantinya yang akan dihadapi, lalu dapat mengembangkan usaha tersebut untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Baik, untuk mendorong berwirausaha di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan membahas tentang faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang itu terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu yang pertama itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan atau percaya diri. Yang kedua itu adalah karakter diri. Karakter diri merupakan salah satu bentuk dari karakteristik dari dalam diri seseorang. Karakter diri ini mengandung beberapa pengertian. Yang pertama, suatu kualitas positif seseorang sehingga membuatnya menarik. Yang kedua, reputasi seseorang, dan yang terakhir, seseorang yang memiliki kepribadian yang eksentrik. Baik, yang ketiga itu adalah pengaturan diri. Pengaturan diri ini menyangkut kemampuan mengelola emosi-emosi dan desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerjanya, dan keluasan dalam menghadapi perubahan dan menerima atau terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi-informasi baru. Yang keempat itu adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah pengetahuan, keterampilan tentang suatu dan yang kita peroleh dari keterlibatan yang berkaitan dengan kita selama periode tertentu. Pengalaman ini biasa kita dapatkan dari kegiatan yang pernah kita lakukan, misalnya seperti praktik industri,
pengalaman bekerja, pengalaman berlibur, dan lain-lain. Terus di sini ada yang kelima, itu kesenangan. Kesenangan itu yaitu kepuasan, keenakan, kebahagiaan, kelegaan, kegemaran, kesukaan dalam diri kita dalam suatu hal atau benda. Lalu di sini menurut Dirganursah, perasaan senang seseorang itu adalah gejala psikis yang bersifat subjektif. Pada umumnya yang berhubungan dengan gejala mengenai dan yang dialami dalam keadaan senang maupun tidak senang. Selanjutnya itu adalah motivasi. Motivasi ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, berkomitmen, inisiatif, untuk memanfaatkan kesempatan dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan. Yang terakhir itu adalah persepsi. Persepsi merupakan proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada, yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Jadi, persepsi merupakan pandangan seseorang atau pemikiran dari sudut pandang seseorang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Lakosta. Di video kali ini saya akan menjelaskan faktor eksternal berwirausaha. Tidak hanya faktor internal saja. Di sini terdapat faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu empati dan kedua itu keterampilan sosial. Empati di sini menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Juga kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan, mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, pembangunan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan, juga kecakapan di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial di sini adalah taktik-taktik untuk meyakinkan orang atau persuasi, berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai dan mengelola perubahan, bernegosiasi dan mengatasi silang pendapat, bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kerja kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Nah, di keterampilan sosial ini mungkin ini adalah pokok penting dalam menjalani wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor umum untuk mendorong berwirausaha. Sebelum saya menjelaskan beberapa faktor umum untuk mendorong berwirausaha, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang minat. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Nah, selain minat juga terdapat cita-cita. Cita-cita ini merupakan perwujudan dari minat dalam hubungan dengan prospek, yaitu jangkauan masa depan di mana seseorang merencanakan dan menentukan pilihan terhadap pendidikan, jabatan, serta tempat hidup. Minat ini dapat dibentuk melalui pengalaman langsung atau pengalaman yang mengesankan, yang menyediakan kesempatan bagi individu untuk mempraktekkan, memperoleh umpan balik, dan mengembangkan keterampilan yang mengarah pada efikasi personal dan pengharapan atas hasil yang memuaskan. Terdapat pengaruh keluarga, pendidikan, dan pengalaman kerja pertama adalah faktor penting dalam pengembangan minat berusaha. Orang tua memberikan dampak kuat pada pilihan minat berwirausaha. Penelitian menunjukkan para wirausaha biasanya memiliki orang tua yang juga seorang wirausaha. Pendidikan dan pengalaman kerja dapat mempengaruhi pilihan karir dengan mengenalkan ide-ide baru, membangun keterampilan yang diperlukan, dan menyediakan akses pada role model.
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi minat berusaha, yaitu yang pertama, pengaruh ekspektasi pendapat terhadap minat berusaha. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik berupa uang maupun barang. Berwira swasta dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk memperoleh pendapatan itulah yang dapat menimbulkan minatnya untuk berwirausaha. Ekspektasi atau harapan akan penghasilan yang lebih baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apakah seseorang ingin menjadi seorang wirausaha atau tidak. Jika seorang berharap untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dengan menjadi seorang wirausaha, maka ia akan semakin terdorong untuk menjadi seorang wirausaha. Seseorang akan tertarik untuk menjadi wirausaha karena pendapatan yang diperoleh jika sukses melebihi karyawan. Seseorang dengan harapan pendapatan yang lebih tinggi daripada bekerja menjadi karyawan menjadi daya tarik untuk menjadi wirausaha. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha. Lingkungan keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. Keluarga merupakan peletak dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Disinilah yang memberikan pengaruh awal terhadap terbentuknya kepribadian. Rasa tanggung jawab dan kreativitas dapat ditumbuhkan sedini mungkin sejak anak mulai berinteraksi dengan orang dewasa. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam proses tersebut. Nah, salah satu unsur kepribadian adalah minat. Minat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut karena sikap dan aktivitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Orang tua yang berwirausaha dalam bidang tertentu dapat menimbulkan minat anaknya untuk berwirausaha dalam hal yang sama. Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Semakin kondusif lingkungan keluarga di sekitarnya, maka akan semakin mendorong seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Apabila keluarga mendukung, maka seseorang akan semakin tinggi niatnya untuk menjadi wirausaha dibandingkan jika tidak didukung dari lingkungan keluarga. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Apabila pendidikan memadai, maka seseorang akan siap untuk menjadi seorang wirausaha dan memimpin anak buahnya. Latar belakang pendidikan seseorang, terutama yang terkait dengan bidang usaha seperti bisnis dan manajemen atau ekonomi, dipercaya akan mempengaruhi keinginan dan minatnya untuk memulai usaha baru di masa yang akan datang. Pendidikan ini berpengaruh terhadap minat berwirausaha jika seseorang mendapatkan pendidikan tentang kewirausahaan, maka ia akan semakin memahami keuntungan menjadi seorang wirausaha dan semakin tertarik untuk menjadi seorang wirausaha. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat pengaruh antara pendidikan. Faktor penghambat berwirausaha. Selain keberhasilan, seorang pengusaha berpotensi untuk dibayang-bayangi oleh sebuah kegagalan. Kegagalan merupakan pengalaman atau pelajaran yang paling berharga dan paling besar dibandingkan sebuah kesuksesan. Ada beberapa faktor penghambat dalam berwirausaha. Yang pertama, ada tidak kompeten dalam hal manajerial, tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu untuk mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama dalam sebuah kegagalan dalam berwirausaha. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam keadaan kemampuan teknik, memvisualisasi usaha, mengkoordinasikan sumber daya manusia, maupun menginterpretasikan operasi perusahaan harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Jika seorang
wirausaha tidak mampu atau tidak berpengalaman di dalam bidang usaha, ini juga akan memicu dari kegagalan dalam berwirausaha. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Seorang wirausaha harus mampu dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat, dan meneliti kekeliruan dalam proposal keuangan agar modal usaha dapat terus berjalan dengan baik. Yang keempat, ada gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Jika perencanaan di awal sudah sudah goyang, maka perencanaan untuk kedepannya dalam berwirausaha juga bakalan gagal. Karena sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dari usaha itu sendiri. Yang kelima, ada lokasi yang kurang strategis. Tidak dipungkir lagi, jika sebuah lokasi, situasi dari tempat berjalannya usaha sangat berpengaruh di dalam seseorang berwirausaha. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan sebuah usaha tersebut. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan fasilitas perusahaan secara tidak efisien atau tidak efektif. Yang ketujuh, ada sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Jika seorang pengusaha atau wirausaha memiliki sifat yang setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya, akan mengakibatkan usaha dari seorang wirausaha akan menjadi labil atau gagal. Dengan sikap yang setengah hati ini, kemungkinan terjadi kegagalan yang menjadi lebih besar. Yang kedelapan, ada ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi dalam kewirausahaan. Kewirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktunya. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat perkembangan kewirausahaan di Indonesia karena ada anggapan untuk melakukan wirausaha diperlukan. Yang pertama, ada modal. Modal itu hanya berupa finansial dan harus disediakan dalam jumlah tertentu. Bila mana tidak, maka kita dapat memulai wirausaha. Suatu kegiatan kewirausahaan membutuhkan modal berupa uang. Yang kedua adalah keturunan. Seorang sering mengatakan bahwa saya tidak dapat menjadi wirausahaan karena bukan dari keturunan wirausahawan. Bila seorang dengan lingkungan pekerja, maka ia akan cenderung bertindak dan berpikir secara pekerja. Yang ketiga, status sosial rendah. Wirausahaan kurang mendapat penghormatan dalam masyarakat, apalagi untuk wirausahaan yang relatif masih kecil. Masyarakat kita sangat menghargai orang yang bekerja di kantoran. Seorang wirausahaan yang usahanya masih kecil sering disebut pengangguran atau orang yang tidak punya pekerjaan. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan juga menghambat berkembangnya kewirausahaan. Bagi yang berpendidikan rendah mengatakan bahwa mana mungkin saya melakukan wirausaha karena pendidikan saya rendah. Sebaliknya, orang yang berpendidikan tinggi juga mengatakan pendidikan saya tinggi, saya harus segera berpenghasilan tinggi. Mengapa saya harus melakukan kewirausahaan? Yang pasti, yang ada kemampuan membaca peluang usaha, kerja keras, tekun dan cerdik. Dengan kemampuan yang kita miliki untuk membaca peluang ini, seorang wirausaha akan sukses. Yang kelima, ada gender. Saat ini banyak wirausahaan yang berasal dari wanita. Dalam wirausaha tidak ada perbedaan gender. Yang keenam, ada kesehatan dan kelengkapan fisik. Kesehatan atau kelengkapan fisik adalah karunia Allah, tetapi tidak semua orang yang mempunyai kesehatan dan kelengkapan fisik.
bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Banyak pengusaha yang dijalankan dengan kursi roda dan banyak pula pengusaha yang bersifat disabilitas. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih.